Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Chandra, NIM M1A119020, Prodi Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya yang ketiga tentang deret Fourier, yaitu tugas perbaikan Matematika Teknik 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu pengertian. Dalam matematika, deret Fourier merupakan penguraian fungsi periodik menjadi jumlah fungsi-fungsi berosialisasi, yaitu fungsi sinus dan kosinus, ataupun eksponensial kompleks. Studi deret Fourier merupakan cabang analisis Fourier. Deret Fourier diperkenalkan oleh Joseph Fourier 1768 sampai 1830 untuk memecahkan masalah persamaan panas di lempeng logam. Persamaan panas merupakan persamaan diferensial parsial. Sebelum Fourier, pemecahan persamaan ini tidak diketahui secara umum, meskipun solusi khusus diketahui bila sumber panas berperilaku dalam cara sederhana, terutama bila sumber panas merupakan gelombang sinus atau kosinus. Solusi sederhana ini saat ini kadang-kadang disebut sebagai solusi Eigen. Gagasan Fourier adalah memodelkan sumber panas ini sebagai superposisi atau kombinasi linear gelombang sinus dan kosinus sederhana dan menuliskan pemecahan sebagai superposisi solusi Eigen terkait. Superposisi kombinasi linear ini disebut sebagai deret Fourier. Meskipun motivasi awal adalah memecahkan persamaan panas, kemudian terlihat jelas bahwa teknik serupa diterapkan untuk sejumlah besar permasalahan fisika dan matematika. Deret Fourier saat ini memiliki banyak penerapan di bidang teknik elektro. Salah satunya analisis vibrasi, akustika, optika, pengolahan citra, mekanika, kuantum, dan lain-lain. Di sini juga dijelaskan tentang deret. Deret adalah salah satu cabang ilmu dalam matematika yang masih ada hubungannya dengan barisan bilangan yang sebelumnya telah dibahas. Deret bilangan juga terdiri dari dua macam, seperti halnya barisan bilangan, yaitu deret bilangan aritmatika dan deret bilangan geometri. Langkah awal untuk mempelajari deret bilangan aritmatika dan geometri adalah kita harus memahami terlebih dahulu mengenai deret bilangan itu sendiri. Macam-macam deret bilangan, yaitu deret bilangan aritmatika dan deret bilangan geometri. Selanjutnya kita masuk pada contoh atau aplikasi dari deret Fourier. Contohnya yaitu fungsi polinomial dalam X yang sukunya adalah X berpangkat genap, merupakan fungsi genap jika F berfungsi sebagai genap. Di sini terdapat baiklah, kita lanjutkan.
pada contoh fungsi polinomial dalam X yang sukunya adalah X berpangkat genap merupakan fungsi genap. Jika f(x) fungsi genap, maka di sini terdapat soalnya f dalam kurung x dx sama dengan 2 f(x) dx. Fungsi polinomial dalam X yang suku-sukunya adalah X berpangkat ganjil merupakan fungsi ganjil. Jika F fungsi ganjil, maka A dikurang F dalam kurung X dx sama dengan 0. Deret sinus dan deret kosinus setengah jangkauan half rank. Maka dapat diselesaikan dengan fungsi genap A n sama dengan 1 per L serta L per L min F X cos N per delta X per L dx sama dengan 2 per L O Fx cos N per delta X per L dx. Bn 1 per L min L F dalam kurung X sin N delta X per R dx sama dengan 0. Jika F fungsi genap, maka Bn sama dengan 0. Sehingga yang muncul hanya suku-suku yang mengandung kosinus suku-suku dari AN. Selanjutnya penyelesaian dengan cara ganjil. AN 1 per R L min R F X cos N delta X per R dx sama dengan 0. Bn-nya 1 per R Fx sin N delta X per R dx sama dengan 2 per R F dalam kurung X sin N delta X per R dx. Nah, di sini ada penjelasannya. Jika F dalam kurung X fungsi ganjil, maka AN sama dengan 0. Sehingga yang muncul hanya suku-suku yang mengandung sinus suku-suku dari Bn. Sekian dari penjelasan dari saya tentang deret Fourier. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.